Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga selalu dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan murajaah pengajian kitab tafsir Yasin. Mari kita buka dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ajmain. Wa ila arwahi jami'il mufassirin, khususan mufassir mu'alif kitab tafsir Yasin Syekh Hamami Ziyadah, wa jami'il muassis Nahdlatul Ulama, khususan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa sairina ulama'in Nahdlah, summa ila arwahi abaina wa abaikum. Syai'ulillah walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Fala yazunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin faidha huwa khasimun mubin. Wadaraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Al-ayah. Sahabat muslim dimanapun berada, kemarin kita membahas soal tuduhan orang-orang kafir Quraisy bahwasannya menganggap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW berupa ayat yang diturunkan kepada beliau, tapi dianggap oleh mereka sebagai tukang penyair. Jadi memang Quran ini kan luar biasa ya. Jadi kata-katanya juga ada mirip dengan syair-syair. Tapi Rasulullah menyampaikan dengan tegas bahwa saya bukan penyair. Karena Quran ini yang paling penting bukan suara nadanya, tetapi kontennya itu yang jauh lebih penting. Nah, disitulah mungkin juga sebagai bentuk kehati-hatiannya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau memang Quran dianggap sebagai syair, khawatirnya nanti orang lebih menikmati syairnya daripada kontennya. Sementara Quran diharapkan atau diturunkan itu untuk litundira qauman ma undira, untuk memberikan liundira man kana hayya wa yahiqal qawlu 'alal kafirin, dan tentu saja untuk memberikan peringatan kepada setiap orang yang hatinya hidup. Jadi kalau hati sudah mati meskipun jasadnya masih hidup, ya memang agak susah untuk diberikan peringatan. Tapi kalau hatinya hidup, dikasih peringatan, dikasih himbauan, itu mudah sekali. Diajak untuk berbuat lebih baik itu mudah. Tapi bagi orang yang susah, yang hatinya sudah mati, bahkan kadang sampai memusuhi, padahal enggak, pentingnya memusuhi orang baik itu.
Mohon maaf. Sebenarnya nggak ada pentingnya memusuhi orang baik itu. Justru kita yang rugi ya. Nah, oleh karena itu, tapi yang namanya orang kadang nafsu ingin berkuasa, nafsu ingin terkenal, nafsu ingin tidak mau diarahkan oleh orang lain, sehingga membuat seseorang kadang dalam tanda kutip kalap. Kalau diingatkan oleh orang lain dianggap serba ngatur. Padahal diri kita ini memang ya ngatur diri sendiri kadang juga susah, maka penting juga ada orang lain yang bisa ngaturnya. Nah, disinilah peranan watawaso bil haq watawaso bis sabr. Setiap orang bisa saling untuk memberikan perhatian, saling bisa memberikan peringatan, untuk bisa saling wa ta'awan walal birri wat taqwa, bisa saling tolong menolong. Tapi bagi orang yang hatinya sudah mati, ya wattakhadhu min dunillahi aliyatan la'allahum yunsurun. Wattakhadhu, dan di halaman 27 ya, tafsir Hamamizadah. Mohon maaf. Di halaman 27 wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Itu di halaman 27 baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Wattakhadhu, dan mereka para kafir Quraisy min dunillahi, dari selain Allah, aliyatan, menjadikan Tuhan, la'allahum yunsarun, dan mereka justru membuat Tuhan yang dibuat sendiri, disembah sendiri. Itu kan tidak logik, tidak rasional. Justru ketika diarahkan bahwa kita ini harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka justru membuat Tuhan sendiri untuk disembah. Nah, ini yang mungkin tidak masuk akal, tapi itu terjadi kepada manusia. Nah, pengertian sesembahan ini kalau di era sekarang barangkali kalaupun tidak menyembah patung, sebenarnya menyembah apa saja selain Allah itu sama ya, kurang lebih termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tentu saja tingkatannya yang berbeda-beda. Misalnya orang lebih mengagungkan harta bendanya daripada bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting untuk menjadi bahan renungan kita semuanya. Aihum taroku ibadatallahi, dan mereka meninggalkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi huwa rabbul alamin, alladzi, yaitu zat, huwa ya Allah, rabbul alamin, yang menuhani atau mengatur alam semesta ini. Wa rabbu hadin ni'mati, dan Tuhannya yang memberi nikmat kepada kita semuanya. Wa abadu min dunillahi aliyah, tapi sayangnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala aliyatan, untuk dijadikan Tuhan. Litaman
nu'ihim min adabillah, untuk aneh. Jadi mereka membuat patung disembah sendiri dan berharap justru untuk menjadi tameng yang akan dimintain pertolongan untuk dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Bahwa mereka sesungguhnya juga percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada. Buktinya dia membuat Tuhan untuk menandingi Tuhan, untuk menandingi Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya. Dan mereka minta perlindungan terhadap sesembahan yang mereka buat sendiri. Nah, ini kan sungguh tidak masuk akal. Sementara Tuhan atau Allah Rabbul Alamin itu tentu saja menjadi kita berharap. Sementara kalau patung yang kita buat itu ya kita yang buat, dia tidak bisa apa-apa. Harta yang kita kumpulkan mestinya kita yang ngatur, bukan harta yang ngatur kita. Nah, begitu juga dalam hal yang lain. Jadi wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Ai hum taraku ibadallahi ta'ala alladzi wa rabbul alamin wa rabbu hadin ni'mah wa abadu min dunillahi alihatan litamna'ahum min adabillahi ta'ala wa hum la yastati'una nasrahum. Nah, jadi ya sudah sangat jelas lah, namanya Tuhan buatan kita sendiri, buatannya orang, kemudian disembah, tapi dimintain tolong untuk bisa menolong orang yang nyembah, orang yang buat. Nah, ini kan nggak rasional. Nah, maka kadang rasional ini penting agar kita keyakinan akidah kita ini benar. Termasuk jikalau kita diajarin oleh seseorang yang dalam tanda kutip latar belakang keagamanya nggak ada, itu yang kita pakai, yang kita pasang adalah rasional kita. Itu kira-kira masuk akal nggak ajaran-ajaran yang seperti itu? Nah, jadi baru diajarin sebentar disuruh ngebom dan lain sebagainya. Kan agama ini diturunkan untuk kedamaian umat manusia. Artinya kalau berlawanan dengan khitah ajaran keagamaan itu sudah jelas melenceng. Maka pentingnya otak, akal, pikiran kita gunakan adalah di sana. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma la taqdirul asnama ala nasrihim. Tentu saja sebagaimana yang disampaikan Ibnu Abbas, dan juga mungkin secara umum ya, ini tidak harus Ibnu Abbas, kan rasional sekali itu. Nggak mungkin berhala-berhala yang diciptakan oleh dirinya sendiri lalu dapat membantu, bisa menolong dari apa azab yang akan ditimpakan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja mereka tidak akan bisa menolongnya. Wahum lahum jundum muhdharun. Wahum, dan memang jadi membuat berhala ini tujuannya betul-betul bisa menjadi tentaranya dia yang akan dihadirkan menghadapi jikalau ada kelak adab atau siksa dari Tuhan atau dari Allah yang sebenarnya. Al-kufaru lil asnam yahduruna bil ibadah indaha fid dunya wa la tasuku ilaihim khairan. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang kafir sebenarnya bukan hanya kafir Quraisy, sekarang kafir, orang kafir itu bisa di mana saja. Mereka membuat berhala untuk dijadikan sesembahan selama di dunia ini, tetapi yang jelas mereka tidak akan mampu membuat perubahan apapun menjadi yang lebih baik, ya tidak mungkin. Itu juga bukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wala tastati ulahum nasra, dan Tuhan yang dibuat mereka itu tidak mungkin mampu menolong kita, mampu menolong umat manusia. Nah, ini penting, termasuk juga
orang yang tergila-gila dengan harta kekayaan. Nah, kita memang harus bekerja, kita harus berusaha mencari nafkah, tapi kalau berlebihan menumpuk harta, khawatir harta itu menjadi dipuja, sehingga bukan lagi kita yang bisa mengatur harta, sehingga harta yang menundukkan kita menjadi super sibuk olehnya. Nah, sehingga tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqilah hadi fil akhirati yu'ta kullu ma'budin min dunillahi ta'ala wa ma'ahu asba'ahu. Dan ini kelak nanti konon katanya apa saja yang dibuat oleh manusia yang kemudian disembah itu akan dihadirkan, diikutkan untuk dimasukkan di neraka biar menjadi saksinya mereka. Nah, wa ma'ahu asba'uhu alladhi abaduhu kulluhum jundun muhdarun finnar. Mereka akan dihadirkan, didatangkan, diikutkan ke neraka. Nah, fala yazunka qauluhum, maka janganlah sedih engkau wahai Muhammad qauluhum pada perkataan-perkataan mereka. Apa perkataannya? Yakni qaulu kufari Makkah takdzibika, yaitu perkataannya orang-orang kafir Mekah yang mendustakan atas kerasulanmu, mendustakan atas kitab suci yang dianggap sebagai kata-kata puitis saja, syair saja. Nah, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Inna sesungguhnya aku, kata Allah, na'lamu itu mengetahui, maha mengetahui, ma pada setiap persoalan, yusirruna yang dirahasiakan, fi domairihim di dalam hati kecil mereka, minat takdzibi dari sifat-sifat bohongnya, wa ma yu'linuna dan apa yang dibuka secara terang-terangan, bi alsinatihim dengan kejujuran lisannya, min idai dari menyakiti, li annal kufar sesungguhnya orang kafir, qalu fi haqqi alaihi salatu wassalam syairun, karena yang menganggap bahwa Nabi Muhammad ini adalah penyair. Jadi Rasul yang membawa wahyu dituduh sebagai penyair. Au majnunun dianggap orang yang gila. Au kahinun dianggap dukun. Fala tahzan maka tak perlu bersedih ya Muhammad wahai Nabi Muhammad. Mimma yakul kufar dari apa yang dikata-katakan oleh orang-orang kafir. Inna na'lamu qaulahum, kami mengetahui apa yang menjadi ucapan mereka, wa nantakimu minhum. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza wa ghasimun mubin. Apakah manusia itu tidak tahu, tidak sadar, tidak berpikir bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, khalaqnahu telah membuat pada manusia insan min nutfatin itu dari air mani, fa idza huwa khasimun mubin, kemudian mereka para padu bertengkar, menunjukkan eksistensinya sendiri-sendiri, mubinun dengan secara yang jelas. Jadi kadang kita ini sibuk mengurus eksistensi kita, padahal yang maha eksis, yang maha selalu ada, maha mengatur ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh berencana, tapi semuanya harus kita pasrahkan kepada Allah. Ana urid wa anta turid wallahu lima yurid. Bisa jadi kita punya keinginan, Anda punya keinginan yang sama dengan saya misalnya, tapi wallahu lima yurid, sesungguhnya Allah lah yang menentukan segala kebijakan ini. Ai bayinul khusumati, menjadi jelas permusuhan, yakni annahu makhlukun, sesungguhnya memang kebiasaannya makhluk ya begitu. Keadaannya minut fatin dibuat dari air mani, summa yukhatabu, kemudian mereka bisa bicara, fa kaifa la yatafakkaru, tapi sayangnya tidak banyak menggunakan pikirannya, fi bad'i khalqihi, terhadap atas kejadian awalnya, hatta yada'ul khusumah, sehingga mengundang permusuhan. Sababun nuzuli hadhil ayat, inilah penyebab salah satu sebab turunnya ayat ini.
anna Ubay ibn Khalaf khosaman Nabi. Ubay bin Khalaf mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ba'si di kebangkitan nanti, fatahu bi admin balin wa huwa yaftituhu wa yaqulu atara anna Allah yuhyi hada ba'da ma rumma. Ada salah satu orang kafir Quraisy. Jadi yang namanya sahabat itu tidak selamanya orang yang pernah ketemu Nabi. Kalau semua orang yang ketemu Nabi dianggap sahabat, ini Ubay bin Khalaf pun mungkin dianggap sahabat, tapi sebenarnya ini kan musuh. Ketemu tapi jadi musuh, maka itu juga tidak bisa dikatakan sahabat. Nah, sahabat ini ya orang yang bisa hidup ketemu dan selera sesuai dengan apa yang pemikirannya sesuai. Kalaupun tidak sesuai, barangkali ya menghormati. Nah, itu mungkin kadar yang bisa dikatakan sahabat. Tapi kalau memusuhi ya nggak mungkin bisa dikatakan oleh sahabat menjadi sahabat. Nah, Khalaf bin Khosam, Ubay bin Khalaf itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa tulang yang basah dan sudah diremuk, sudah dihancurin. Lalu bertanya kepada Rasulullah, apakah Allah memang betul bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur begini? Qala Nabi SAW, na'am, wa yab'asuka wa yudkhilukan naro. Lalu Rasulullah menyampaikan, betul, dan Allah juga akan membangkitkan Anda nanti setelah mati, wahai Ubay bin Khalaf. Tidak hanya itu, wa yudkhilukan naro, dan Anda akan dimasukkan di neraka. Falamma sami'a, ketika mendengar siapa Ubay bin Khalaf hadal kalama, pada perkataan atau sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, Godoba, maka kemudian marah. Faqala bihaqil Lata wal Uzza la aqtulannaka, demi Lata dan Uzza, katanya Ubay bin Khalaf, saya akan membunuhmu. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, la taqdiru, Anda tidak akan mampu antaktulani, untuk membunuhku, walakin ana taktulani, walakin ana aktuluka insyaallah ta'ala wa usallimuka ilan nar. Anda tidak mungkin mampu membunuhku, justru aku yang akan membunuhmu dan aku kirimkan ke neraka, katanya Rasulullah. Jadi Rasulullah ternyata juga pernah ancam-ancaman juga. Jadi jangan dianggap kalau tokoh agama, ustadz kemudian mengambil ketegasan itu, wah itu ustadz kok galaknya begitu. Ini contohnya Rasulullah juga dalam waktu tertentu ketika ditantangin justru juga ngijabain hal yang seperti ini. Dalam satu sisi memang terkadang lebih banyak memaafkan, tapi kalau dalam hal konten yang serius seperti menghadapi Ubay bin Khalaf, ketika mengancam, bahkan Rasulullah juga mengancam balik, justru aku yang akan membunuh Anda dan akan mengirimkan Anda ke neraka kelak. Nah, artinya apa? Bahwa menjadi seorang yang membawa misi keagamaan itu, ya satu waktu kita lihat yang kita hadapi ini apa. Kalau memang yang kita hadapi cukup berat, cukup ya bisa lebih tegas juga. Jadi jangan lembek terus. Sesekali tegas, sesekali ya kita hadapin dengan lunak. Kalau semuanya dihadapin dengan lunak, nanti juga kurang pas juga. Karena segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Sumamaron Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian setelah itu Rasulullah jalan, meninggalkan. Nah, tapi ini bagus ya, maksudnya dialog ini dialog yang baik ya, maksudnya terlepas tetap tidak beriman, itu menandakan bahwa sebenarnya
pertengkarannya itu dalam bentuk omongan, masih bentuk omongan meskipun ancam-ancaman, tidak sampai pukul-pukulan ya. Sumamara Nabi alaihi salatu wasallam. Kapan itu kalau ada pukul-pukulan beneran? Sumamara alaihi salatu wasallam. Yauman faro'ahu yakhtumu binafsi farosan. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam wali matakhtumu hadal faros. Faqala la arkabu alaihi wa aqtuluka. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam bal ana aqtuluka insyaallah taala. Nah, ini ternyata ancam-ancamannya tidak hanya sekali dua kali. Rasulullah suatu saat juga melewatin Ubay bin Khalaf, dia lagi ngurusin kudanya. Nah, Rasulullah juga nyandain, ngapain kamu ngurusin kuda itu? Nah, meskipun sudah saling ada perdebatan yang kelihatannya kayak bertengkar, tapi masih nyapa loh itu. Nah, kita ini kadang nggak cocok, hanya sekali aja, itu tidak nyapanya seumur hidup. Itu naudzubillah min dzalik ya. Jadi sekalipun sama musuh ini, Rasulullah ini lewat, kemudian melihat Ubay bin Khalaf sedang ngurus kudanya, lalu Rasulullah nyapa, ngapain kamu itu ngurus kuda itu? Jawabnya apa? Jawabnya la arkabu alaihi wa aqtuluka. Saya akan naik kuda ini dan kemudian akan membunuhmu. Nah, kenapa enggak langsung seketika itu kalau ingin membunuh? Nah, memang kayaknya ada tradisi budaya yang tertentu, mungkin tidak boleh membunuh tidak pada tempat yang dibolehkan. Maksudnya apa? Ya kita coba. Maksudnya apa? Saya juga penasaran. Perlu ini pentingnya murojaah. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam bal ana aqtuluka insyaallah. Yang nanti itu bukan Anda membunuh saya, justru saya yang akan bunuh Anda, katanya Rasulullah. Jadi bal ana aqtuluka insyaallah. Famar Nabi alaihi salatu wasallam famadu alaihi zamanun tawilun. Nah, setelah kejadian ini lama sekali enggak ketemu. Famadu alaihi zamanun tawilun. Tsumma waqa'at ghuswah. Ternyata ada peperangan. Ghuswatu Uhudin, yaitu perang Uhud. Faja'a Ubay bin Khalaf. Maka datanglah Ubay bin Khalaf. Ma'ajundin dengan bala tentaranya. Ma'ajun di Makkah dengan bala tentara Makkah. Ila Uhudin, di dalam pertempuran perang Uhud. Fawaqafa ila muharabatin wal muqatalati fakhalatal jundan. Di medan pertempuran itu sangat riuh. Semua orang campur aduk. Fasodafan nabiyu, maka ternyata Nabi ketemu sama Ubay bin Khalaf. Hina muharabatin, saat perang melawan di perang Uhud itu ketemu dengan Ubay bin Khalaf. Wadaraba unuqahu, dan Rasul memukul lehernya. Mukul lehernya. Tapi ini saat perang ya. Ini bertahun-tahun saat beliau berdebat panas dengan Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf pun Ubay bin Khalaf pun juga tidak melakukan pembunuhan ya, tidak melakukan pembunuhan yang tapi nunggu ada perang ternyata. Ini saya kira mungkin kalau perang mungkin dimaklumi ya di tempat perang, tapi kalau di tempat biasa mungkin nggak dimaklumi. Tapi kalau niat bunuh, benar bunuh dan pakai taktik licik, ya pasti sudah dicoba, meskipun Rasulullah saya yakin akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai terjadilah di pertemuan di perang. Nah, ketika ketemu Rasulullah mukul Ubay bin Khalaf lehernya. Nah, wa daraba unuqa bi khirbatin fajarat damu min unuki Ubay fasaha sayhatan.
ketika dipukul di lehernya tapi tidak sampai mati ya, lalu bercucuran darah juga. Lalu Ubayin fasoha sayhatan, lalu Ubay berteriak, faqala aina dhaban nabi alaihi salatu wassalam. Setelah terpukul dia teriak-teriak, mana nabi, mana nabi, mana nabi. Wa qad darabani birumhin, dan telah memukulku dengan gagang panah ya. Wa kana Abu Sufyan yaumaidin amirul jun, dan saat itu Abu Sufyan masih minhum ya, belum muslim ya, justru menjadi panglima perangnya. Faqala lahu, maka berkata siapa Abu Sufyan lahu kepada Ubay bin Khalaf, ya Ubay bin Khalaf, bihaqqi Lata wal Uzza ma'aftaka fakha la izzata wala hamiyata laka abi qadri hadil jirohah anta tasihu mislal baqari wasibyani idza la'iba ba'dhum ma'a ba'din. Wahai siapa namanya, Ubay bin Khalaf, demi Lata dan Uzza, ini katanya Sufyan, alangkah betapa lebarnya mulut Anda itu kamu buka. Cuman dipukul begitu aja kamu teriak-teriaknya kencangnya sekali, luar biasa, kata Abu Sufyan. Jadi aku tidak akan memuliakan dan juga tidak akan menghinamu. Nah, ya, yang menjadi pertanyaan, apakah kamu teriak itu hanya gara-gara kamu kena pukulan yang sedikit itu, lalu kamu berteriak-teriak seperti kambing, seperti sapi, seperti anak kecil. Jadi di mana orang tadi yang memukul. Nah ini kan Abu Sufyan menghinalah kepada Ubay bin Ka'ab. Nah lalu jawabannya apa? Faqala Ubay, ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, la abki, saya ini tidak nangis, wala asihu, dan tidak teriak, lisai'in, untuk sesuatu, min jirohatin, bukan, saya teriak itu bukan karena luka yang ada di leher saya, karena tidak seberapa ternyata Nabi memukulnya itu. Walakin qala Muhammadun alaihi salatu wassalam li inni aktuluka wa anta ala hadzal farasi wa ana a'lamu anna Muhammadan la yakdzibu abadan wa jami'u jirahati fi qalbi wa qad atharat fihi fa akhirul amri mata min tilkal jiraha fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah fi jawabihi, yakni amma ya'lamu hadzal kafiru anna khalaqnahu min qatratil ma'in summa yukhasimu. Nah jadi wahai Abu Sufyan, saya menangis ini, saya berteriak ini, itu bukan lantaran luka yang ada di leher saya. Tapi Nabi Muhammad dulu itu pernah berkata kepada aku, kata Ubay bin Khalaf, sungguh aku akan membunuh kamu di saat kamu naik kuda ini. Nah, aku yakin Nabi Muhammad tidak akan dusta selamanya. Nah, semua luka-luka yang dirasa ini katanya Ubay bin Khalaf. Tapi kenapa Rasulullah tidak membunuh serius? Hanya memukul, padahal punya kesempatan itu. Nah, ternyata Rasulullah ya mungkin masih punya harapan agar beriman atau apa. Meskipun di kata-katanya jelas ya, dan fausallimu ilan nari, saya juga akan mengirim Anda ke neraka. Apakah kata-kata itu bisa dijadikan kadang canda atau hanya sekedar nakut-nakutin? Tapi buktinya Rasulullah tidak membunuh loh ke Ubay bin Khalaf ini. Nah, Ubay bin Khalaf sampai mengatakan, kenapa saya teriak, saya nangis, saya menjerit ini? Karena beliau punya kesempatan untuk membunuh saya, dan saya yakin dia bukan orang yang dusta, dan justru sakitnya sekarang itu di hati.
di hati saya ini sakitnya lebih parah dari pukulan ini. Nah, jadi luka-luka yang berada di dalam kalbuku dan sungguh telah bersaksi di dalamnya, singkatnya, dan itu yang membuat siksa batin itu lama-kelamaan sampai dia mati. Jadi meninggalnya Ubay bin Khalaf ini bukan lantaran dipukul sedikit oleh Nabi ya, tapi meninggalnya itu gara-gara di dalam tafsir sini gara-gara dia kepikiran atas yang dibicarakan oleh Rasulullah. Ternyata orang yang kita kasih perhatian atau kita inilah pentingnya kalau kita bicara sebaiknya memang kalau terhadap terhadap musuh ini mungkin serius ya. Ini buktinya juga sampai ada asarnya apa yang dibicarakan oleh Rasulullah itu betul-betul menyayat hatinya, mengingatkan, dan itu menjadi pedih sampai Ubay bin Khalaf meninggal gara-gara yang diingat itu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, ayat yang Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayat fi jawabihi yakni amma ya'lamu hadzal kafiru anna khalaqnahu min qatratin ma'in summa yukhasimu wa darabalana masala wa nasiya khalqah. Kemudian Allah menurunkan ayat dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Ay amran ajiban wa yanafil qudrah an ihya'il mauta tashbihan bi khalqi bi wasfil bil ajzi amma ajazu wa nasiya khalqahu ay khalaqnahu iya qala may yuhyil idama wa yaramim. Jadi dulu kan diingat Ubay bin Khalaf itu Ubay bin Khalaf itu kan menanyakan apakah betul Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu mampu menghidupkan tulang yang sudah diremuk itu. Nah, dan dia wadaraba lana masalah wa nasiya khalqah. Wadaraba dan memberikan perumpamaan lana kepada kita masalah yang contoh pada contoh amron ajiban wa yanafiyul qudrah an ihya'il mauta tashbihan bi khalqi bi waswil ajzi amma ajazu wa nasiya khalqahu ay khalaqnahu iyahu wa nasiya dan lupa khalqahu pada penciptaannya. Wa qala may yuhyil idama yaramim, siapa yang menghidupkan tulang ini, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah ar-ramim itu yang sudah dihancurkan, yang sudah luluh lantak. Baliyatun walam yakul ramimatan li'annahu ma'dulun an fa'ilatin wa kullu ma kana ma'dulan an fa'ilatin fajiyatu wazanihi ka'annahu masrufun an ikhwanihi kaqouli ta'ala wa ma kanat ummuka bagiya. Ini istilah nahwu. Asqotol ha'a li'annaha masrufatun an bagiyah. Tsumma aradallahu ta'ala jawaban faqala nabi mujiban li'aduwi kul yuhyiyalladzi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan hidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang pertama kali dan dia maha mengetahui tentang segala makhluknya. Kalau yang sebelumnya itu tadi yang kita baca itu membahas soal segi nahwunya tentang romimah, itu gantian wazan dari fa'ilah. Semua lafadz pengganti lafadz berwazan fa'ilah, kayak lafadz bagiya. Bagiya itu dari kata bagiyatan. Romimah, romim, tadi ada romim ya. Kul yuhyiyalladzi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah,
ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui segala bikulli syai'in alim, segala makhluk. Yakni kul ya Muhammad li Ubay bin Khalaf yuhyil idham alladhi khalaqaha, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada Ubay bin Khalaf, yuhyil idham menghidupkan tulang belulang, alladhi khalaqaha yang telah diciptakan, fibtidaiyah sejak di awalnya, wa huwa alimun bikulli khalqin, dan Allah maha mengetahui atas segala ciptaannya, wa wal khaliqul ladzi khalaqa min qatratin ma'in, dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dari tetesan air, suratan sebagai gambaran, afala yakdiru ayyakhluquha, dengan gambaran itu apakah dia masih tidak percaya kalau Allah punya kemampuan ayyakhluquha minat turab, untuk menciptakan dari debu itu, li'annal musawwirina lam yusawwiru minal ma'i walakin yusawwiruna minat turabi wattini wa huwa qadirun ala kulli syai'. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengetahui, menciptakan segala sesuatu. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Tambahin sedikit agar besok semoga bisa khatam. Ya. Oke. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Alladzi ja'ala lakum, alladzi zat yang menjadikan kalian semuanya, minasyajaril akhdari dari pohon yang hijau, naran pada api. Allah itu yang Allah menciptakan api dari pepohonan yang masih hijau itu bisa. Faida antum min gitu, dan tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Kal marhi wal afari, seperti pohon marah dan pohon afar. Saya nggak tahu pohon apa ini, belum pernah ketemu. Wa qala Ibnu Abbas, apakah yang dipakai korek itu nggak tahu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma huma syajaratani fil bariyah. Dua pohon ini adalah pohon yang ada di daratan. Yuqalu li ihdahuma al-marhu wal ukhra al-afar. Satunya pohon marah, yang kedua pohon afar. Faman arada ayyuqidan naro, barang siapa yang ingin menyalakan api, fa qata'a husnaini, motong dua dahannya, minhuma dari keduanya. Mislal masawiki wa huma akhdarani yakturu min humal ma'u fayashaqul marhu alal afari fatakhruju min human naru biidnillahi ta'ala. Jadi marah dan afar itu adalah dua pohon yang ada di daratan, di daratan. Yang satu dinamain marah, yang satu dinamain afar. Biasanya dulu itu orang-orang itu kalau ingin menyalakan api, mereka memotong dua dahan, dua ranting, yang kemudian dari kedua pohon itu seperti dibelah seperti tusuk gigi. Berarti korek api yang keras itu ya, kali aja ya. Kedua pohon itu hijau warnanya dan meneteskan air. Lalu marah digosok-gosokkan pada afar, maka keluarlah api dengan izin Allah. Ya. Saya nggak tahu pohonnya, jadi bayanginnya kayak apa, atau kayak korek api yang kayak ini. Gitu. Tapi yang jelas ada pohon ini karena diceritakan jelas oleh Ibnu Abbas bahwa Allah itu menghidupkan, menyalakan api dari pohon yang hijau dengan dahan yang satunya lagi yang berair itu bisa, apalagi hanya menghidupkan kembali manusia. Kira-kira pesannya begitu. Sanarun wa ila wa qala al-hukama fi kulli syajarin narun illal inab. Ini pendapatnya para ulama, para ahli pikir, bahwa setiap
pohon itu menyimpan potensi api, illal inaba, kecuali pohon anggur. Faman yaktiru ayyajma'al ma'a wan naru fi kulli wahidin fahuwa qadir. Barang siapa yang mampu menyatukan antara air dan api, maka fahuwa qadirun ala ayyuhiyal mauta, untuk menghidupkan orang mati. La makhalalah, itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Summa dzakarullah ta'ala ma huwa a'dhamu minhu ay min khalqil insan, apa yang lebih besar daripada menciptakan manusia itu sendiri. Awalaisal ladzi khalaqas samawati biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidaklah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupanya. Benar, Dia Maha Kuasa dan Allah Maha Pencipta. Wa huwal khallaqul alim. Ya bi jami'i ma khalaqa wa man yaktiru ala. Jadi kekuasaannya Allah, pengetahuannya Allah itu bi jami'i ma khalaqa, dengan seluruh apa yang diciptakan. Wa man yaktiru ala ayyakhluqas samawati wal ard, siapa yang mampu membuat langit dan bumi, afala yaktiru ayyakhluqa insanan ba'da mautihi. Kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi, masa masih dipertanyakan untuk menghidupkan manusia yang pernah diciptakan untuk kembali hidup di alam nanti? Fa huwa qadirun ala kulli syai', dan Allah jelas maha kuasa, pasti bisa untuk menciptakan atau menumbuhkan untuk kembang lagi. Nah, poin dari malam ini, teman-teman sahabat sekalian, bahwa pertama tadi yang saya tangkap dari apa yang di perdebatan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Ubay bin Khalaf, ternyata ceng-cengan ini mirip ceng-cengan kalau saya memahaminya. Dicengin ketika Rasulullah itu juga dicengin, apakah benar Tuhan kamu itu mampu menghidupkan dari tulang yang sudah remuk ini menjadi manusia lagi di kemudian hari. Nah, ternyata Rasulullah juga sama membalas, karena dianggapnya ini serius, sampai tantangan, ancam-ancaman akan saling membunuh. Tapi faktanya ini bukan hanya sekali, dua kali ya, beberapa kali ketemu. Tadi diceritakan juga saat Rasulullah ketemu lagi dengan Ubay bin Khalaf, itu juga saya nggak tahu itu mirip canda atau apa ya, atau sudah tahu perdebatan tapi masih dicandain kan, buktinya biar mungkin juga bagian agar mau mengingat, biar agak rileks gitu ya, meskipun tetap kekeh pada pendiriannya, itu urusan lain. Saat Ubay bin Khalaf itu ngurus kudanya, Rasulullah juga bilang, ngapain kuda itu diurus, ternyata saya akan naik kuda ini untuk membunuh kamu. Nah, kalau ingin bunuh kan tidak harus naik kuda dulu mestinya. Ya sudah, ketemu itu aja saat itu. Nah, rupanya kemungkinan juga orang Arab tempo dulu nggak terbiasa saling bunuh-membunuh tanpa ada persoalan. Karena di sana itu klan yang paling berkuasa, orang membunuh orang itu pasti ada kisosnya. Meskipun sebelum pra-Islam itu yang mengkisos ya antar kepala suku. Nah, antar kepala suku itu yang membuat hukum, ketentuannya kalau ada membunuh dibalas dibunuh. Jadi tidak bisa juga membunuh yang tanpa dibenarkan, artinya yang dibolehkan mungkin ya pas saat perang itu. Nah, faktanya Rasulullah ketika ketemu Ubay bin Khalaf juga tidak dibunuh loh. Jadi matinya Ubay bin Khalaf itu karena hatinya yang mungkin menyesal atau apa. Tapi kalau menyesal kan mestinya harus tobat ya, minta maaf dan lain sebagainya. Tapi sampai meninggalnya dalam keadaan tersayat hatinya, dan kemudian
sampai meninggal itu. Nah, artinya apa? Bahwa yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa ayat ini turun untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan penyair. Nabi Muhammad adalah utusannya Allah untuk menyampaikan wahyu. Al-Quran itu berisi pemahaman tentang keislaman, ada hikmah, ada hikayah, yang itu agar dijadikan pembelajaran untuk semua umat manusia. Nah, kenapa Rasulullah sampai tegas sekali tidak mau dikatakan sebagai penyair? Menurut saya itu nggak ada di kitab itu, feeling saya ya karena kalau itu sampai dipahami sebagai syair, khawatirnya orang Islam itu sudah puas hanya dengan membacanya saja tanpa harus memahami yang lebih detail pada kontennya. Sementara memahami konten itu jauh lebih diutamakan, dipentingkan agar kita bisa berislam dengan baik sesuai dengan panduan Qur'annya. Jadi bukan berdasarkan lantunan nada nagomnya. Nah, tapi kalau sebagai jiwa seni, para ulama juga banyak yang membolehkan, ya silakan saja untuk dikembangkan seninya, karena ada sebagian orang yang tertarik dengan keislaman itu melalui dunia seni. Jadi bersastra ya silakan saja untuk dikembangkan, toh buktinya juga sastra berkembang begitu pesat dan itu juga menjadi wahana untuk bisa menyampaikan dakwah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya tetap ditekankan, yang terpenting kata-kata itu adalah maknanya, bukan nada yang nepatin itu, ditepat-tepatkan itu. Tapi kontennya apa, isinya apa, nah itu yang perlu disampaikan. Ini sedikit lagi khatam, tapi kita lanjutkan besok. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semuanya, bisa menambah wawasan walaupun tidak banyak. Niat tabarukan, ngaji Yasin ini saya kira penting karena menjadi bacaan favoritnya umat Islam khususnya di Indonesia, sehingga teman-teman santri di PPMNU apapun jurusan kuliahnya, kami harapkan mampu memahami pemahaman isi dari surat Yasin ini, karena itu yang sering dibaca di tengah masyarakat untuk menanamkan keimanan, di antaranya untuk menanamkan keimanan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insan lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.